Pengacara Prof. Egi menyatakan bahwa Jokowi digugat secara pribadi. Ketika dia menguasakan atau memberi tugas apapun namanya kepada orang yang mewakili dan datang di pengadilan ini, dan dia adalah bagian dari pegawai, maka biaya yang dikeluarkan oleh Jokowi kepada pegawai itu masuk dalam kategori korupsi. Ini harus dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat kuasa. tidak memberikan surat kuasa, artinya tidak ngerti hukum. Maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Lihat kelengkapannya ya, petugas yang kurang kemarin KTP pemberi kuasa. Ini ya, berita acara. Berita acara udah. Siapa namanya? Ibu Kurnia di sini tidak ada penerima kuasa. Yang penerima kuasa di sini Profesor Edi. Ini bisa nggak? Tadi pemberi kuasa. Bisa nggak? Ada Kok nggak ada? yang tidak Makan. Penambahan ada yang penambahan perbaikan. Kan ada penambahan pada waktu itu, Bu. enggak barusan. Ini pun belum didaftarkan. Juga belum, sudah Ini nih ada nih. sudah didaftarkan ini. Ini nih. Ya. Kurnia. Yang sudah didaftarkan itu penerima kuasa adalah Egi Sujana, Apit 105. Si Arfi juga ada. Ya, penerima kuasa bukan mengajukan kuasa. Kan mengajukan kuasa ini nama Penerima kuasa, penerima kuasa. Ini Pada penerima saat kami kuasa. akan bersidang itu sudah beres semua, Ibu. Iya waktu itu udah. Ya, dengar ya. Penerima kuasa di sini adalah Profesor Dr. Egi Sujana, kedua adalah Ngerti sih. Si DHL gimana ngaturnya DHL terlambat lagi. Keempat Azam Zamkan. Azamkan SH, kelima Ini Johnson Nasibuan, Kang jelasin. kemudian Muhammad Nur, Mahmud, Habib Novel, Firly Noviansah, dan Juju Purwanto. Cuma Ini itu, Bu. problemnya Saya adalah salah satu Kurnia. kuasa. Baik, nanti akan dijelaskan oleh DHL. Mohon dijelaskan Bang DHL tentang keberadaan saya dalam Bukan posisi itu ini. saja ya. Saya cuma itu saja ya. Ya tapi mau dijelaskan sebentar Bu. Tolong Pak DHL. Ini penerima kuasa kenapa nggak ada di situ? Kemarin dipanggil ada, kok sekarang nggak ada gimana? Dan ini setelah saya cek,
setelah sidang saya cek buat berita acara ini saya cek ini. Makanya saya urut penerima kuasanya ini dipakai. Jadi masukin aja gitu aja. Jadi kalau Ibu Kurnia di sini tidak ada tercantum penerima kuasa. Kemarin ada di perbaikan Bu. Nah, saya terima ini. Ya. Kan Ya, udah boleh ikut dikonfirmasi ke Panitera Bu, karena kita 2 minggu lalu ikut ngomong. ada. Mama ini yang kami terima bukan panitera yang terima. Pak. Udah Bu, gimana caranya masukin? Menyerahkan dari sana. Kemarin Ibu baca yang mana Bu? Ketika ada nama saya, Sekarang ada saya tanya, Ibu bisa Profesor Edi Sujana ada ya? ada. Udah Bu. Artis Saktio Timat tidak ada. Tidak hadir. Sidang Pak saya. Damai Lubis, Saya ada. Damai Hadi Lubis Saya ada. ada. Johnson Hasibuan Tidak ada. ini ya. Mahmud Tidak hadir. belum ada. Muhammad Nur. Itu yang Muhammad Nur. Muhammad Nur tidak ada Bu. Iya, itu yang lama. Maaf Pak, ini yang ada saya terima ya. Benar Ibu. Kemudian Habib Novel belum ada kan? Tidak ada. Azam Khan, Izin. Firly Noviansa. Tidak hadir. Ya, maaf Pak, kalau nelfon tolong di luar. Masa kita Konfirmasi sidang itu. sudah dibuka, ya Bapak nelfon di dalam. Izin Bu, mau konfirmasi itu. Iya, ini kan sidang, bukan lapangan. Kemudian Juju Purwanto, cuma itu penerima kuasa. Bapak, Tadi yang terakhir Bu. udah ya, Pak Juju ya. Nah, itu penerima kuasa ya. Cuma itu ya Pak ya. Kemudian KTP pemilik kuasa silakan Pak. Pemberi kuasa ini, KTP-nya. ini Pak Muslim. Kemarin ada hadir banyak, sekarang Kemarin yang udah kemarin kan udah Bu. ditunjukkan. Yang pemberi kuasa kemarin kan sudah. Pak tuh. Pak, saya terima. Ini aja ini Ini aja deh. Fotokopinya mana? Dan KTP asli makanya. Fotokopi. Soalnya kan seperti itu. Belum. Enggak ada. Kan pemilik kuasa Iya. ada 5 orang. Mana fotokopi KTP-nya dan Enggak, kopinya. tolong diperlihatkan dulu nanti kopi dilakukan. Ya, gimana saya lihat sejauh Ini maju dong. berapa orang yang hadir hari ini? Pak, Ini Rijal, Pak Rijal. kalau ada kopinya kasih, kalau nggak ada nanti menyusul. Iya betul. Kan kemarin saya bilang ini 5 orang 1 lembar aja kopiannya begini, nggak perlu 1 lembar 1 orang. Bu, izin ya Bu. Saya sementara ini selama perdata nggak pernah KTP asli penggugat prinsipal diminta Bu. Apakah ada hukum Kami acara yang baru? sangat memerlukan sekali KTP asli ini, makanya Nggak, dalam hukum acara itu. saudara mau duduk di dalam atau keluarkan? Hah? Pak, jangan penonton Pak, maaf Pak. Pengunjung sidang. Hukum acara. Jangan penonton. Ini seperti rakyat. Mohon maaf. Ini yang berhadapan saudara dengan saudara yang di sana. Yang lain itu hanya pengunjung sidang saja, Saya jangan tidak ngomong. untuk berkomentar apapun. Ya, kalau masih teriak-teriak seperti tadi, maka tidak akan bisa mengeluarkan Anda semua. Karena yang berperkara hanya ini. Ya, tolong perhatikan lagi. Sudah ya. Tolong perhatikan, jangan menghargai persidangan ini adalah warga negara Indonesia sendiri. Jangan diminta orang luar negeri menghargai persidangan kita. Ini ada Kurnia. Kita Ini yang sebagai baru warga tuh yang negara ini. Indonesia Tanda-tandanya ya, menghargai tanda kita menghargai Tanda terimanya mana? Minggu lalu udah dibaca. tanda ininya, tanda bahwa dia udah Tanda uni itu didaftarkan? kalau Ke depan jangan- aja. jangan ikutin aja sekalian. Hah? Ikutin aja sekalian. Ikutin apa? Ikutin aja sekalian. Kenapa? Ikutin aja sekalian. Iya. Nah ini yang dipakai yang ini gitu. Cuma makanya harus ada tanda nggak di sini cap dari Nah mestinya capnya mana? ini Capnya harus ada mana tanda yang- cap yang udah diterima. Oh, dia Hah? nggak Sama saya? Sama dia? Sama dia? Komputernya kan nggak ada. maju ke depan aja kan. Jelasin aja deh.
Ada nggak? Ada nggak? Udah, udah diketunjukin dengerin dulu. Iya deh. Ya nanti harus ngotot kali tanda tangan tuh. Iya, Soalnya udah ada capnya. Abang nunjukin itu ya. Tunjukin, tunjukin. Ya, itu yang kurangnya dari gugat, tinggal 3 orang lagi. Gugat 1 yang kurang surat kuasa asli, surat tugas asli. Surat tugas 1 yang datang Jangan bilang fokus. yang datang siapa? Yesti, Nur Farida, Teguh. Yesti. Surat kuasa apanya mana? Ya. Surat kuasa Itu yang tadi mau sampaikan, surat kuasa substitusi kami masih berproses. Dia bikin berau nih, seolah-olah bukan itu aja. Dia udah tahu nih. Kenapa Bapak minta kami, Bang? Kok kami harus mengamankan? Kok kami harus mengamankan? Iya, mengapa kami harus mengamankan? Seakan-akan kami Ibu sampaikan. bukan pihak, silakan tidak usah ngomong. Kalau ibu mau ngomong silakan di luar. Bukan pihak bagaimana maksudnya? Tidak ada penjelasan. Ada Bu, ada. Di kepala sidang kemarin. Kasih lihat, kasih lihat. Nah, saya Tidak seperti itu. Ibu silakan kontak langsung dengan Pak Izin, 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 izin. Itu gampangnya dengan pihak Jokowi. Kok dengan kami demikian? Jangan mengada-ada, Bu. ini lihat. Formalnya surat kuasa Bapak. Mana Kurnia? Kurnia yang ada. Ada nggak? Saya berdasarkan surat kuasa ini. Saya dari Ikatan Makanya. Ini Bu, ini. Kuasa lagi formalnya Bu. Dan ini baca Bapak. Siapa penerima kuasa di sini? Sini, Bapak Kristiana ini. Bisa begini. Ini pemberi kuasa yang baik. Awalnya Joko yang brengsek. Yang setan. Yang Ini dia masih proses kan bohong Pak. Tidak diberi waktu 2 minggu. Jangan. Enggak, dia udah diberi waktu 2 minggu. Iya. silakan Ibu Kurnia pindah di 41. Ya, silakan. Begini Bu. Ya dengan hormat Bu. Jangan begitu Pak. Kita ini setara, beda fungsi aja. Hakim, kalau ada pidananya jaksa, polisi, kita advokat, sama-sama penegak hukum. Dan ini teknis administrasi sudah diberikan penerima kuasa. Ini Pak, yang terhormat kuasa penggugat. Dasar kami adalah surat kuasa. Surat kuasa seperti yang saya terangkan tadi. Nah sekarang Karena ibu ini tidak ada dalam surat kuasa, silakan pindah ke belakang. Mengapa Ibu tidak tanyakan kepada yang memberi kuasa? Apakah memberi kuasa kepada saya? Saya nggak tahu, cuma yang Saya memberi kuasa. Anda memberi kuasa kepada saya? udah itu bisa Bu, itu cukup, itu cukup Bu. bukan saudara yang menentukan sah dan tidak. Enggak, dia memberi kuasa. Dengar dulu penjelasan saya. Kalau memang saudara memberi kuasa kepada dia, silahkan. Tapi mana surat kuasanya? Yep. Itu saja. Ya. Kuasa kan bisa disini. Yang mulia, kami ingin hal seperti surat kuasa itu juga diberlakukan yang sama kepada para tergugat. Karena para tergugat sampai hari ini sudah 2 minggu diberikan waktu tidak juga menunjukkan kuasanya. Apa bedanya sekali dengan sama persoalan ini kepada surat kuasanya kepada para tergugat? Ini sudah didaftarkan. Sama seperti tergugat. Itu sampai sekarang berancang menunjukkan kuasa. Mau pindah? Yang mulia, Tunggu. yang mulia. Bukan yang
kami juga minta diberlakukan hal yang sama terhadap para Lagi tergugat. saya cek. Karena sampai 3 minggu ini mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli yang sebenarnya. Maka diberlakukan sama antara nasihat hukum dengan para tergugat. Sampai dengan 2 minggu mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli. Ya kemarin mereka datang ada dengan Sampai saat ini, Surat tugas. sampai pagi hari ini pun mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli. Bikin di pramuka, kenapa jadi diusir? suara silakan keluar. Izin, Bu. Yang bersuara silakan keluar. Kalau nggak mau tenang keluar. Izin, Bu. Izin yang mulia. Kalau kami ada ini, kebetulan prinsipal ada. Nah, tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu, sabar. Nah, prinsipalnya ada. Bisa Ibu tanyakan di sana. Kalau Ibu nggak mau pun nggak apa-apa. Tunggu dulu, sabar dulu, sabar. Nah, sekarang tergugat. Apakah ketika nggak hadir ada nggak prinsipalnya di sini untuk menyatakan mereka sah? Itu perbandingan ekual. Sudah. Dari awal kalau tidak adil antar kepada kami di hadapan pengunjung tidak, maka keadilan itu dianggap bisa ditemukan. Enggak, kita ini kan perdata. Kalau ibu ini mau memegang kuasa silakan, kan menggugatnya 5 orang. Silakan dari kuasa nanti dan perlihatkan secara tertulis. Ya, maksudnya Tidak seperti akan itu kami. juga. Kalau prinsipalnya ada untuk membenarkan Satu-satu dia. dulu, saya selesaikan. Ya. Tergugat 1, surat kuasanya mana? Saudara tergugat 1. Tolong keamanan keluar orang ini semuanya. Tolong dengan hormat. Pengunjung sidang harus hormati apa yang disampaikan hakim. Jangan keluar aja. Jangan menteri siapa? Mana? Jangan mau. Jangan mau mana? Kalau laki-laki. Mana? Pak Hakim, nggak boleh marah-marah. Hakim harus bijaksana. Nggak boleh marah-marah. Kok marah-marah? Bagaimana mau memutuskan yang adil? Bagaimana ini? Jangan mengharapkan peradilan yang adil kalau tak begini, yang mulia. Hakim harus adil. Saya posisi saya diberi kuasa. Sudah diberi kuasa. List juga boleh. Lisan juga boleh. Ini apa masalahnya? Udah, yang penting tolong jemaah atau para pengunjung dengan hormat, jangan ada yang celetuk-celetuk. Ya udah, Bu, silakan mulai. Nggak ada surat kuasanya. Substitusinya belum ada surat kuasa, substitusinya ada. Mana surat kuasanya? Kuasa sudah ada. Izin bagi saya ingin menyampaikan ini persidangan kita harus menghormati. Jadi mohon semua pihak tenang. Kalau memang kita ingin Nah, ya bagus itu. Surat kuasa yang digugat kan presiden. Ya. Enggak benar, Pak. Enggak benar. Sebenarnya. Iya, iya. Itu kan pengganti. Jadi gini, substitusi itu ada pada surat kuasa dari Jokowi. Dari Jokowi. Di dalamnya ada substitusi ke dalam negeri. Ini boleh kemana aja. Kayak curang. Ya, kayak tambah nanti kalau saya kurang nanti jelasin. Gugatan. substitusi kami masih berproses karena baru datang. Gini aja ya. Kuasa-kuasa ini dari pihak penggugat juga tergugat. Itu kan ada forum yang namanya eksepsi. Kan itu kan? Ketika berkeberatan nanti bisa dieksepsi di situ. Demikian juga kalau kuasa dari tergugat ada yang tidak benar bisa ditanggapi dalam nanti repliknya ya. Bahwa kuasanya nggak sah dan sebagainya silakan. Itu nanti akan diputuskan oleh majelis hakim mana yang sah. Jadi begini Majelis Hakim, boleh Majelis Hakim, kita dalam ketenangan ini. Makna surat substitusi adalah pemberi kuasa utama. Dengar dulu Bu. Sebentar toh, saudara. Jadi bukan di persoalan itu di eksepsi. pemberi kuasa. Ini hak ibu mengusir.
Pun sampai ke Udah sekarang acara sekarang berikut. menurut Pak Hakim gimana? Dengar Singkat dulu. ya didengar. Ini kami baru formula yang memberi kuasa adalah Menteri Mensesnek berdasarkan mandat yang dari Presiden ya. Mana dia, mana Kepada dia? si ST Burhanuddin mana? Jaksa Agung. Ini kuasa kepada saudara belum Enggak ada. Ini paham substitusi ini. Dengar sebentar. Ini memberikan penjelasan Oke. kepada pihak saudara. Ya, ya. Saja dulu. Bukan eksepsi hal Surat kuasa substitusinya baru proses. Iya, Belum bisa ditentukan hari ini. Belum bisa Berarti ditentukan. saudara nggak? Belum bisa hadir Iya, di siap, situ. siap. Selesai. Saya menyadari tapi tadi disuruh masuk Iya. kami masuk Pak. Iya, iya. Tapi kami ingin duduk di situ nggak ada kursi juga Pak. Ya, berarti Kami saudara menyadari belum belum bisa. bisa. Belum bisa. Iya, siap. Ya. Kan Makanya saya suruh yang nomor Tapi satu kami ini masuk kuasa Pak, nggak ada kursinya. pindah belakang. Ya namanya belum bisa hadir di persidangan. Kalau nggak ada tempat ya di luar. Selesai. Kita tadi oleh petugas. Iya, karena diperkirakan Ya saudara sekarang kan sudah. Nah, Gitu. silakan pindah tapi ke belakang. kalau ingat 2 minggu lalu sudah diingatkan Bu. Nanti kita- Masa berproses nanti terus? Kita Ya, makanya itu sampaikan kan dulu. enggak Ya, tetap nanti dari keluarga. saya cek dulu satu persatu. Oke. Silakan dulu. Ya. Penggugat KTP-nya. Kami siap keluar Bu. Ya. Kalau sudah lengkap harus dilengkapi. Siap. Tahap Kami berikutnya tidak saudara apa. menyesuaikan dengan tahap berikutnya. Iya. Kan 2 minggu lalu dikasih waktu. Ini bukan ini yang Sebentar hadir. Pak, ini kan dari Presiden Pak. Kami kan tunggu dikirim Pak. Dari presiden mana sih dari presiden? Mana dari presiden? Kalau ada presiden berarti ada substitusi. Ngerti nggak sih? Itu Mensek. Ini mewakili presiden tapi nggak ada surat kuasa, maka disuruh keluar. Tenang. Kami bilang dong, besok kami lengkapi itu karena sudah didatangkan. Karena ini soal kesalahpahaman aja. Kita nggak mau berjuang. Ya, jangan keluar, pokoknya jangan keluar. Saya yang bertahan. DHL. Sidang silakan keluar. Buka pintunya. Kalau nggak mau diam, keluarlah. Jangan diam, Bu, diam. Ya, nggak ada nanti. Kita jamin akan tertib ya, kita bilang. Ini bilangnya tolong teman-teman tertib gitu. Yang mulia kami mohon, kami upayakan pengunjung sidang akan tertib ya. Mulia. Enggak, akan nanti akan bersorak. Dari tadi Bagaimana pengunjung sidang? Siap untuk tertib? Dah. Siap yang mulia. Siap Tolong yang yang mulia. depan ini dikosongkan. Kecuali para pihaknya. Tolong dikosongkan. Kalau memang saudara mau tertib. Silakan. Mereka yang di depan tertib ya mulia. Silakan pindah ke belakang dulu. Depan dong tertib. Saya minta tolong kepada para pengunjung sidang depan pindah ke belakang. Kecuali para pihak Muslim. Rijal mana? Kecuali para pihaknya pindah depan. Bapak duduknya. Bapak pindah ke sini. Silakan. Tolong kameramen di belakang. Ini Pak Muksin. Yang kameramen ini siapa? Yang di ibu ini belakang. Pak, izin Pak. Ini dekat Pak maju putih ini siapa? Bapak. Bukan pihak ya? Belakang. Ibu. Tolong ibu yang berdua belakang. Tolong ibu-ibu di belakang. Ada depresi namanya. Mimisan. Sabar bang, sabar tenang aja. Bang sakit. Ayo oke. Gondok aja. Ya.
jadi ributnya yang nggak penting gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Itu mereka kan terus pakai kuasa substitusi nih. Dia nggak ngerti substitusi itu mesti ada dari Jokowi. Langsung nggak sidang langsung marahin saya. Iya. Udah tahu yang menjadi. Bang Damai, jadi gimana dokumennya? Diurus lah. Habis ini diurus. Belum didaftar itu. Didaftar dong DHL. Uruslah Ju, daftar Ju. Kasihan Kurnia nggak enak malu. Asal dokumennya. Ini yang kedua kali loh Bang, aku nolong Bang ini yang aku nggak ada kekuasaannya. Dulu diusir di Bawaslu. Udah kamu ini juga. Tapi nggak apa-apa lah. Biar asli nggak? Biar saya deh. Kurnia situ ya deh. Biar. Yang datang siapa? Nomor 32 Andi Prasetyo dan 42 ya Alwi. Teleponnya dari Andi ketua Prasetyo langsung. Dan Alwi Muhammad Alwi 42. Ini ya. Bisa lihat dikit, Kemudian? lihat ya. Ini petikannya. Petikan apa tuh? Petikan Ketua KPU Mana? sebagai Ini Bu. Ya, sini dulu saya. Ya, Saudara nanti petikannya berapa? baru kurang kami. Ini sama semuanya. Enggak, ini ada Ini Kita mau lihat petikan rekanan ketua umum ketua KPU kan itu. petikan ketua. Iya. Bukan. ya. Ada aslinya? Ya, bawa ini. Bawa yang akan datang ya. Siap. Ini petikan apa? Dan ini ketua di bawahnya. Ketua ini. Oh ya, ini keputusan KPU tentang ketua, pengangkatan ketua. Ini ketua. Ini petikan dari presiden. keputusan mengenai KPU. Ya, ketua KPU. Ini petikan sebagai ketua dari presiden. Oh, setelah ini ya, Ya. setelah pemilihan ini ya. Ya. Ini pemilihan ketua. Betul ya. Setelah pemilihan ada petikan dari Ya, presiden. betul. Ini Ini pengangkatan anggota KPU-nya. Iya. Nggak ada lagi laser. Yang tanda tangan ketua KPU. Ketua KPU. Hasim. Nah itu yang kita lihat. ini berita acara. Berita acara Dan pelantikan. ini belum ada apa ya? Pelantikan ketua anggota sini nih. Iya, Semuanya ya. semua. Belum ada aslinya? Belum. Oh, aslinya ya. Baik. Saudara sebagai pegawai itu apa di sana? Pegawai. Buktinya Ini yang mulia ada di sini semua. Ini pelampiran identitasnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa. yang jadi kuasa Hasim Asari. Mana Hasim Asari ini? Aslinya mana? Aslinya kayak bawah ya, untuk Nanti dibawa ya. Cuma aja ada boleh keluar itu ada yang dapat kopi kita itu. Mana nih saudara? Semuanya. 32 dengan 42. Nanti kalau Bambang kita nggak dapat, nggak sarapan. Nggak boleh wawancara. ini nomor 4 ya. Bukan sekretaris Ini KPU KTP, yang turunin ya, KTP. karyawan buat lagi profesor yang namanya karyawan. Tolong nanti KTP pemberi kuasa, kalau tidak ada serabal KTP pemberi kuasa, ini dilegalisir aja di notaris. Oh baik. Ya, Dilegalisir di sendiri ya. notaris. Kalau nggak bisa dibawa ya. Tujuan kita nama dari Jokowi Jarto dulu. 42. Kan
kita fokus. Edikatnya. Mereka bisa nunjukin Ini ya surat panduknya. kuasa itu dulu ya. Pak Dua ada panduknya. Artinya begini, kalau apapun kita dia yang dulu mana mau jauh Nes. Tinggal KTP pemberi kuasa ya. Ya asli SKS. Ya, KTP pemberi kuasa yang aslinya SK ini yang aslinya. Ya. KPU. Kemarin saya bilang Pak Pres dipening kata saya. Nggak ada kertas kuning. Kertas kuning nih kita tanya ini ya belum. Kertas stempel yang biasa itu loh. Kalau kurang-kurang dibagi Ini mana? nanti ya. Ini yang belum ada. Yang penjepit. SK asli ya tadi ya. SK asli. Males. KTP Nanti aja deh. pemberi kuasa Perhatiin aja, ribut itu. aslinya. Yang kemarin itu mereka dipanggil kena marah. Iya. Ngapain kamu ketawa? Tapi kalau sudah itu aja. Tolong Pak Jadi, Pak Jadi. Bawaslu. Ada surat kuasa Ini saya Bawaslu. didaftarkan. Fotokopinya ada. Yang datang siapa? Ya, di sini. Nah, coba dipikirin. Dengan situasi gini, manuver apa yang perlu kita tampilkan sekarang? Ya dia berusaha mengacaukan. Yang lalu sudah bagus banget bang. Kita kan sudah jelas kalau dua kali tidak membawa kuasa, tapi dianggap bahwa mereka memang tidak eligible untuk hadir di sini. Harus tetap. Kan sudah diusir. Waktu kita menang. Iya, dia udah diusir. Konstitusi beres apa? Iya. Kalau KPU benar ini. Apa tuh? Kenapa? Biar kita tetap. Tanpa kehadiran terdakwa dia akan memutus RBG. Setuju? Kan belum ada terdakwanya. Kan belum ada terdakwanya. Ada kan terdakwa yang lain. Hah? Memang banyak. Nggak terdakwa, belum ada Terdakwa salah ngomong. Ini salah ngomong. Apa maksudnya? Sabar sifat. Ya. Jadi apa maksudnya? Saya Aneh. Hah? Sini masih ada yang kesal. Tetap kita harus lakukan. Ini manuver mereka. Saya manuver Mengacaukan. yang kemarin nggak hadir, dia kan sekarang nggak hadir 2 kali, berarti itu udah. Ya itu betul. Iya nanti saya ngomong. Yang kemarin hadir mana nggak hadir lagi tuh? Nggak hadir, Ini bagaimana banyak ya? banget. Ini gimana? Ini modelnya gimana? Kayak kemarin hadir sekali hadir. Kita mau nggak boleh kacaukan, tapi kita sudah 2 kali hadir. Artinya dengan kita persilakan mereka yang dipersilakan. Ada begitu sih. Ada. Pertama. Bukan untuk dia begitu sih. Begitu sih. Dia kasih jelas dulu. Lagi, Reci Bercukur. pakai Reci. Sini. Ustadz Egi. Apa-apa dia soal zaman. Satu lagi. Dia buat kuasa mediasi. Nah, Ini mendapat kuasa mediasi. Itu hak dia. Ya, ini kan udah sampai. Berarti kita juga bisa benar tanpa itu. tanpa apa? Dia
dia pakai ada mediasi, dia dapat kuasa mediasi juga, makanya penting institusi ada. Nah berarti kita nggak boleh pesan subversif itu barang kita apa? Kok kita nggak? Ya, pemirsa GSD Channel melaporkan dari ruang sidang Subekti 1 lantai 3 PN Jakarta Pusat, di mana tadi kita hari ini seru karena salah satu tim pengacara dari tepatnya Jokowi tidak membawa surat kuasa. Tadi kita lihat sendiri mereka dikeluarkan secara paksa, bahkan disorakan oleh para penonton yang menyaksikan siaran live langsung ini. Sekarang kita lihat pemeriksaan para tim kuasa atau memberikan kuasa tergugat. Tidak sempat dikeluarkan paksa dari kuasa Jokowi karena tidak membawa surat kuasa yang katanya masih dalam proses. Sudah 2 minggu tapi tidak jadi juga. Kita lihat dari tim pengacara kita. Sekarang ini masih pemeriksaan kuasa atau surat-surat dari tergugat. Ya, pemirsa GSD Channel, selamat menyaksikan dari PN Jakarta Pusat, ruang Subekti 1 lantai 3 melaporkan sidang gugatan perdata diduga ijazah palsu Joko Widodo.
Ada snack? Ya, silakan. Surat puasa.
kita panggil orang yang tidak hadir 2 minggu lagi, kan kalian sama yang lain. Kalau minggu depan mereka tidak datang, kita lagi. Nggak boleh juga dilarang, masa orang juga. Ya, dan itulah. Sudah apa? Sudah seperti itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum sudah menjadi pengetahuan umum dalam konteks bukan tugas. Tapi persoalan seriusnya yang kita gunakan orang nomor 1, tetapi pribadinya, bukan jabatannya. Karena jabatannya tidak memalsukan. Yang memalsukan dugaan kita pribadinya, Jokowi. Jadi dia tidaklah pada tempatnya menyuruh Menseknek memberikan surat kuasa atau surat tugas. Surat kuasa belum ada. Dan yang kedua, tidak mengerti istilah surat kuasa substitusi. Kalau mau substitusi, mesti ada tanda tangan basah dari Jokowinya mensubstitusikan kepada siapa. Yang ketiga, kaitannya dengan KTP. Kami Bambang Tri dimintain KTP. Bagaimana dia lagi di penjara? Jauh lagi. Nah, Jokowi orang bebas, bisa kemana bahkan berkuasa, kok tidak kasih KTP-nya? Nah, ini gagasan-gagasan yang untuk debat, dan apa tuntas gitu. Nah, yang kedua, dalam konteks leverage di dalam persidangan, hakim yang mulia, kita advokat punya kualifikasi sebagai penegak hukum. Mestinya mereka digugat, mereka mewakili juga dengan advokat atau memberi kuasa kepada advokat. Siapa advokat paling top di sini? Jokowi, datang di sini, depan sama kita. Aduh, ini yang datang pegawai, maaf ya, saya tidak menghina kalian. Tapi status kontak kalian ini karyawan pegawai. Bagaimana kalian memperdebat sama kami advokat? Yang ketiga, substansi yang kita duga ini semua orang udah tahu. Dan sudah yang ketiga, karena yang pertama dulu di sini, tapi dinyatakan oleh pengadilan tidak berwenang. Kemudian yang kedua sudah pidana, 5 bulan sidang, 30 orang saksi, tidak ada satupun yang melihat ijazahnya kepada ijazahnya Jokowi. Nah kita minta, ini ada KPU nih, tentu waktu 2014 dan 2019 Jokowi datang ke KPU tentu membawa ijazah. Saya potong ya. Sebentar dulu, ini logikanya dulu. Kalau data itu sudah masuk kepada pokok perkara, ya ini sudah baru formulir masing-masing pihak, Bang ya. Kenapa ini saya keluarkan? Karena mereka meremehkan kita, termasuk hakim, nggak berkualifikasi berperkara, mestinya advokat. Apa nggak mampu nyewa advokat? Kalau kita nggak dibayar, kita bela rakyat. Amin. Oleh karena itu, banyak ijazah yang ditunjukkan. Apa? Ya kita minta dari UGM juga ada nih. Mana ijazahnya yang aslinya? Kalau anak-anak kita tidak ada ijazah. Nah maksud saya, biar pengadilan ini cepat selesai sesuai dengan adat, singkat, cepat, murah. Tunjukkan aja lah ijazahnya. Kes terus, tutup kasus itu. Gak usah berlarut. Tapi masalahnya nggak pernah ada. Nanti seminggu depan nggak ada lagi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu pikiran-pikiran yang sederhana. Silakan tambahkan. Hidupin. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin dalam rangka minggu depan tidak gaduh seperti ini, alangkah baiknya pertama karena mereka ini adalah pejabat publik, keterbukaan informasi publik, good governance melekat kepada mereka. Ini juga ramai di media, kalau mereka tidak baca itu bukan pejabat publik yang elok kalau dia tidak menonton. Kedua, dalam rangka kontante justisi yang dikatakan oleh Pak Ruki tadi, cepat, murah, sederhana,
kami juga jadi lebih murah ongkosnya daripada bolak-balik, hanya nil hukum di sini, padahal ini adalah rumahnya. Kami minta agar memahami tentang keributan publik ini adalah mengenai ijazah palsu. Jadi mohon dalam mediasi nanti Jokowi dibawa ijazah palsunya. Kalau nggak itu apa mediasi? Awalnya itu. Jadi jangan buang waktu tadi melanggar asas yang Mahkamah Agung tentukan. Jadi mohon saya lagi Majelis Hakim untuk pengunjung sidang jangan dipancing dulu oleh pejabat publik ini yang terikat kepada good governance. Jadi jangan misalkan pengunjung sidang yang ada dalam hukum acara, ada dalam hukum acara ini dilarang. Mereka bisa ini seperti ini. Kok ketika sudah memperlihatkan, kami juga sampaikan di sini MPR yang baru tertib dengan rektor, Menseknek, yang lebihnya 7 nggak ada yang bagus, bahkan batal demi hukum. Ada yang PLH yang memberi kuasa, pelaksana harian DPR memberi kuasa kepada pegawai. PLH sendiri tidak mempunyai bobot hukum, tidak mempunyai kualitas hukum. Ini kan wakil rakyat kayak begini gimana? Ini mohon maaf ini tadi yang mungkin yang Profesor ini katakan. Kalian nggak kualitatif melawan menghadapi kami. Buktinya kalian mau muncul karena nggak ngerti. Kalau kalian ngerti, kalian pasti nggak mau kalau kuasa seperti ini. Itu. Begini yang terakhir Majelis Hakim ada gium para ahli hukum bahwa di awal perkara harus dimulai dengan keadilan. Kalau di awal perkara tidak berprinsip keadilan, merujuk keadilan, maka keadilan tidak akan didapatkan. Itu prinsip. Ya, jadi awal hukum acara seperti ini boleh dihadirkan yang tanpa punya kualitas hukum. Nah, itu sudah suatu ketidakadilan. Awal sidang nggak mungkin bisa ditemukan material wahid kebenaran yang sebenar-benarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Lah kenapa? Bapak Hakim yang mulia, takbir itu kalimat suci. Jangan disinggung lagi. Jangan sekali lagi disinggung lagi. Jangan, udah. Yang buat kegaduhan, hakim tidak boleh buat kegaduhan. Udah. Yang mulia. Sekarang bagi yang tidak hadir bagaimana? Mendiknas tidak hadir, Menq tidak hadir 2 kali. Nah, apa yang ketiga masih diharapkan lagi? Ya. Ini kan karena belum lengkap menambah kuasanya, dan ini juga belum lengkap kuasanya dan ada. Kan sekali takbir dilarangnya, lempar ini semua nih. Minggu depan siapa yang tidak datang kita tinggal. Nah, jangan cuma tinggal, konsekuensinya apa buat dia itu? Konsekuensi buat si Mendiknas itu dan Menq yang tidak hadir melecehkan sidang ini. Ya, kami beri kesempatannya kepada para pihak nanti kan, mereka akan datang ke mereka. Gini, karena gini yang mulia, dengan hormat secara akal sehat, cara-cara gini ini menunda kemenangan kita rakyat. Kalau benar itu udah kalah, mereka ini kalah, cuma pakai cara-cara yang begini mereka. Kalau benar mereka jagoan dan punya benar ada aslinya, tunjukkan. Itu aja yang mulia. Jadi saya minta rakyat ini di 2 minggu apa 1 minggu yang mulia? 2 minggu. Tadi bilang seminggu. Ya, coba dengar. Kami dengarnya tadi yang mulia bilang seminggu. Dengar. Ya. Kalem dulu. Ya, yang benar mana? Panggilan lewat pos. Lewat pos itu 9 hari. Enggak, tapi masalahnya yang mulia tadi bilang
Ya oke, jadi 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak hadir lagi, saya tidak sekedar ditinggal. Yang lain kita langsung. Yang lain, tapi jangan cuma itu, ada konsekuensi hukum dong. Lihat kemenangan rakyat. Takbir. Kita larang takbir tadi, orasi. Saya sangat keberatan. Karena apa? Karena kita sedang dialog kepada Mas Hakim, dipersilahkan oleh Hakim. Kok kita dibilang orasi karena mengeluarkan takbir? Tadi terserah saya nyatakan, jangan sekali Pak melarang saya lagi takbir. Ini barang bisa saya lempar ke Bapak. Kedua adalah ini nggak equal, sementara undang-undang itu hak dalam pelaksanaannya harus equality before the law, artinya sama. Kenapa ukurnya itu nggak boleh? Padahal mereka juga nggak sah. Satu. Kedua, Bambang Tri fotokopinya harus ada. Saya tanya hukum acaranya mana? Karena pembuat prinsipal itu dalam pengadilan negeri tidak perlu surat KTP asli. Kalau perlu, makanya saya tadi sampaikan oleh Bang Egy. Kalau gitu Jokowi KTP-nya mana? Betul. Keluar loh. Mereka pengen cepat, tapi kita juga sampai mau. Nah, mereka berpikir semua pengunjung sidang tadi disuruh keluar. Kita keberatan dong. Karena punya hak di sidang. Bukan persidangan perkosaan. Bukan persidangan pelecehan seksual. Ini keterbukaan informasi cukup melalui sederhana sampai kita juga berapa kali. Jadi hakim itu harus mengerti, mengetahui bahwa ini kebutuhan publik, kebutuhan kalian semua. Bukan kebutuhan Bang Egy dan kawan-kawan, bukan kebutuhan Hatta Taliwang, Rijal Madila, Muslim Arbi, Bambang Tri yang udah di penjara gara-gara ingin tahu tentang keabsahan. Itu hak kita, hak kalian mengetahui seluruh tingkah laku pejabat publik. Itu hak rakyat, dilindungi oleh banyak undang-undang. Saya nggak usah sebutin undang-undangnya ya. Udah percaya kan? Nah, kalau nggak percaya, nanti minta Bang Egy copy shop daripada gugatannya. Ada sampai 25 undang-undang tentang keabsahannya kalian ini sebagai publik untuk berpendapat, untuk menanya. Nah, ini ya, gugatannya nanti bisa diminta kopi. Ini dasar kalian, bukan dasar kami saja. Untuk menggugat, bertanya, curiga, apakah dia asli ijazah atau tidak, korupsi atau tidak, semua itu kalian punya hak. Bahkan dalam undang-undang tipikor kalian ini mendapatkan uang hadiah, reward kalau bisa bongkar. Tapi kenyataannya yang laporin polisi malah dilaporin lagi. Kan Gibran dilaporkan oleh UPD dilaporkan. Itu biar kalian kecut, kita kecut. Tapi alhamdulillah masih ada orang-orang berani. Ini sebagai bukti sejarah bahwa warga negara Indonesia bangsa ini tidak bodoh semua, tidak goblok semua. Masih ada. Ada juga yang berani di sini tuh. Bang Edi Mulyadi juga ada di sini. Terima kasih. Demikian. Lanjut oleh Bang Egy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada 3 hal penting. Yang pertama berkait dengan jati diri Jokowi, bahwa masyarakat dan Jokowinya sendiri harus mengerti bahwa yang kita gugat
adalah pribadi Jokowi. Karena dia yang melakukan tindak pidana memalsukan ijazah. Bukan presiden. Jadi logika hukumnya Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai pribadinya tidak bisa mengutus Jaksa Agung, tidak bisa mengutus atau diwakili oleh Menseknek. Itu bukan kewenangan dia kalau sebagai pribadi. Dia tadi tidak ada surat kuasanya. Yang ada surat tugas, tapi dari Menseknek. Apa urusannya Menseknek? Nah, itu. Ini justru pengetahuan dasar hukum aja presiden nggak paham tuh bagaimana. Kata orang Jakarta, bagaimana? Udah tahu bertanya saya. Yang kedua, dalam konteks yang harus mewakili, mestinya Jokowi sewa lawyer. Siapa lawyer paling top di sini? Lawan kita. Kalau debatnya enak seru. Kalau lawan pegawai kutuk kumpet. Jadi pencet doang. Diajak debat nggak bisa, diajak ini nggak tahu. Kan ikut bapaknya. Ini logikanya, bukannya Jokowi tidak mau sewa lawyer, logikanya dia mau melecehkan kita. Kita di sini bukan advokat saja, tapi ada hakim. Karena ini pengadilan. Masa hakim mengadili antara kita yang membuat dengan gugatan yang jelas pakai ilmu hukum advokat, lawannya office boy, lawannya pegawai. Waduh. Untuk kupret. Termasuk juga UGM, padahal dia ngerti universitas. Tuh mestinya dia tunjuk fakultas hukum dia. Dekannya kalau perlu datang sini. Itu yang benar dalam bernegara kita. Itu yang waras. Nah karena kita lagi nggak waras dalam bernegara, jadinya seperti ini. Oleh karena itu pemerintahan yang nggak waras ini harus diganti dengan yang waras. Yang ketiga, karena ini perbuatan melawan hukum, gugatan kita pasal 1365 Undang-Undang Perdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Maka itulah kita gugat juga Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ijazah dipakai sama Jokowi bisa jadi presiden. Nah sudah hampir 10 tahun, paling tidak 9 tahun dia sudah jalan menggunakan ijazah palsu, menikmati jabatannya sebagai presiden, bikin utang, bikin segala macam, maka bikin sengsara rakyat, rakyat. Menteri Keuangan bertanggung jawab ganti rugi kepada Bambang Tri karena dia sudah dipenjara 3,5 tahun, sekarang sudah jalan setahun dan kena 4 tahun. Gugatan kita kepada Menteri Keuangan harus bayar 10 triliun. Menteri Keuangan yang 5.000 miliar itu soal lain. Jadi yang 3 hal ini penting ya, dan juga secara ilmu hukum harusnya kita ini sudah menang. Untuk itu tolong jelaskan sedikit. Antum lawyer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyoroti dari segi hukum acara dalam proses perdata. Seperti kita ketahui, sejak 2 minggu yang lalu sidang perdana kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sama di ruangan yang sama, ya, para pihak tergugat tidak ada yang hadir dengan berbagai alasan. Oke, oleh sebab itu pada sidang kali ini sudah 2 minggu berjalan dan ditunda dengan berbagai alasan juga ya. Seperti itu kabar rekan Edi Sujana tidak hadir juga. Oleh karenanya secara hukum acara sebetulnya saat acara perdata hakim kami desak dan hakim juga sudah punya kewenangan untuk melakukan persidangan atau persidangan dengan memutuskan perkara ini bisa memvonis sebetulnya. Dasarnya apa? Pasal 125, 126 HIR yaitu hakim bisa memutuskan tanpa hadir terdakwa sekalipun, yaitu di persek namanya, divonis tanpa hadir kata. Dan kita bang bisa memenangkan kasus ini bang.
pulang. Kan begitu. Kalau substansi udah benar. Kalau substansi udah benar. Tapi Jokowi aja kita usir. hukum acaranya tidak dilakukan secara profesional, secara benar dan adil oleh majelis hakim. Dan sebetulnya ini sidang hari ini hanya upaya-upaya menunda-nunda, ya, upaya menunda persidangan ini. Walaupun janji akan dilakukan sidang selanjutnya 2 minggu yang akan datang. Tapi secara keseluruhan Hakim bilang 2 minggu, padahal dia bilang seminggu, betul nggak? Ah, itu aja udah nggak ngaku. Nah, ini ciri-ciri hakim sudah berpihak. hakim munafik. Ya, saya berikan rekan saya. Tuh, jadi aja sehari pantas posnya bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya menyampaikan takbir walaupun saat tadi saya hampir tertendang dari ruangan sidang ya. Memang saya merasa agak keanehan pada hari ini bahwa hakim seperti membuat move baru situ ya. Bahwa tiba-tiba saya dikatakan tidak mempunyai legal standing karena tidak ada nama saya di situ. Kalau begitu mengapa minggu lalu dia bacakan? Alasannya karena yang dia baca adalah gugatan. Ya salah lu sendiri. Mengapa lu baca gugatan kan begitu? Kalau Anda yang salah jangan salahkan saya. Makanya tadi saya sampaikan kepada salah dua daripada prinsipal kita, apakah benar mereka memberikan kuasa kepada saya? Oke? Nah itu kecil. Saya diberi kuasa apa enggak, Bang? Diberi kuasa. Ya diberi kuasa. Saya bukan orang gelap datang ke sini ya. Mohon tuh Ibu Hakim yang terhormat ya. Penempatan Ibu Hakim sebagai ketua majelis saya pahami. Mungkin ini untuk menghadapi wanita sama wanita ya. Bukan orang-orang yang tegar. Saya bersyukur seandainya Ibu Hakim tadi yang terhormat ketua majelis sama tegasnya seperti dengan ketegasan beliau di sidang pertama, kami tidak akan protes, pengunjung pun tidak akan protes kan begitu. Tetapi ini sudah nampak keberpihakan. Keberpihakan menunjukkan apa yang dituliskan oleh siapa itu Profesor Antonio Budiawan ya. The point of no return. Ya, apa itu? Titik di mana tidak bisa kembali. Something wrong ya with this condition of this country. Itu pasti. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan kita sudah menang. Ya, saya mengatakan sudah menang. Karena kalau sudah menang itu tidak dibutuhkan banyak rekayasa. Ya kan kami harusnya sudah menang. Harusnya kami tidak perlu berpanjang-panjang sehingga tercapai yang namanya persidangan berbiaya ringan, cepat dan sederhana. Saya ingin mengatakan ini kesempatan pengadilan untuk menunjukkan proaktif kepada sebuah peristiwa hukum yang menjadi perhatian banyak orang. Bukan cuma ijazah palsu jilid 1, pula jilid 3. Ya, Bambang Tri sudah merasakan kepedihan luar biasa. Gus Nur sudah merasakan kepedihan luar biasa pada hari ini. Di penjara. Ya, di penjara. Ya, kalau enak sekali segala macam kekuatan yang dimiliki. Kita ini sudah banyak kesedihan ya. Baru saja kita dikagetkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Khianat oleh Bapak Amin Rais ya. Hebat sekali Pak Manda yang menjadi ketua majelis bisa menjegolkan sebuah keputusan walaupun dikatakan 40 tahun tapi alternatifnya itu pasti mengandung sesuatu, yaitu apa? Mereka yang sudah memimpin suatu daerah ya bisa memimpin daerah maka itu bisa lolos. Ini untuk apa? Dan kita ketahui Prabowo pun sudah menyiarkan siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Jadi ini adalah drama yang terlalu gampang untuk ditebak dan ditertawakan dan tidak bikin kita tertawa, bikin mules, bikin muak. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Saya meminta, ini ada Buya Afrinaldi ya. Buya, saya meminta mau Anda bersedia besok masing-masing ya. Nanti prinsipal nanti masing semua yang hadir di sini pasti punya ijazah kan? Kalian mungkin bukan orang kaya, tapi kalian orang jujur. Bawa yang asli, ya tunjukkan di hadapan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Pengadilan. Tunjukkan ijazah asli gini. Maksudnya Bu ini Bapak ini besok bawa semua. Kasih liatin hakim. Mana aja ijazah Jokowi itu mana? Jalanan nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya utang doang. Yang pertama saya sebagai salah satu prinsipal dari 5 prinsipal meyakini bahwa telah terjadi kerugian dari ijazah yang tidak bisa ditunjukkan, ijazah palsu. Kerugian itu bukan hanya pada 5
memberi kuasa, tapi kerugian pada seluruh rakyat Indonesia. Walaupun yang menggugat cuma 5 orang, tapi ini adalah perwakilan dari 270 juta orang yang telah dirugikan oleh Jokowi dengan tidak bisa menunjukkan ijazah asli yang bisa diduga keras bahwa ijazahnya palsu. Ya, yang penting itu ijazah itu jadi capres. Nah, syarat. Jadi banyak hal-hal akibat hukumnya dari kepalsuan yang ada itu, ya, termasuk statusnya sebagai presiden. Yang kedua, ini adalah contempt of court. Ini penghinaan kepada pengadilan. Jadi dengan cara yang kita lihat di persidangan, termasuk ada surat tugas, ada surat substitusi yang ternyata tidak memenuhi syarat hukum, itu Jokowi sudah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Contempt of the court. Oleh karena itu bisa diproses berikutnya. Yang ketiga, tadi ya, pengacara Prof. Egi menyatakan bahwa Jokowi digugat secara pribadi. Ketika dia menguasakan atau memberi tugas apapun namanya kepada orang yang mewakili dan datang di pengadilan ini, dan dia adalah bagian dari pegawai, maka biaya yang dikeluarkan oleh Jokowi kepada pegawai itu masuk dalam kategori korupsi. Harusnya Jokowi sewa lawyer. Harusnya Jokowi secara pribadi menyewa lawyer. Kalau dia masih menugaskan, mewakilkan kepada Korupsi. itu korupsi. Besok kita tuntut bahwa Ada pasal baru kedua. ada pasal baru korupsi dari kuasa hukumnya. Iya, betul. Yang kelanjutnya, Apa yang penting lagi? Bapak Ibu, poin penting ini ya, poin penting. Melalui peristiwa tadi, Jokowi diusir. Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat dan kuasa. tidak memberikan surat kuasa, artinya tidak ngerti hukum. Maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah tingkat nasional, tingkat dunia, presiden diusir dari ruang sidang. Kemudian ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya, maka itu palsu. Dan segera setelah ini, makzulkan Jokowi. Makzulkan Jokowi. Karena tidak layak sebagai presiden yang telah menipu dan merugikan 270 juta rakyat Indonesia. Jadi sengsara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebetulnya kan kita ingin pengadilan ini berjalan secara fair dan benar. Tapi apa yang kita saksikan hari ini adalah dagelan. Jadi ini sebetulnya sudah jelas bukti bahwa memang Jokowi tidak punya jasa asli. Nah, jadi hari ini adalah pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa memang Jokowi ini tidak pantas lagi melanjutkan jabatan sebagai presiden. Iya. Kalau tidak pantas sudah lama. Ya, makanya kalau tidak pantas sudah lama, maka hari ini bukti ini membuktikan. Jadi hari ini adalah bukti nyata Jokowi tidak punya jasa asli. Kalau punya jasa asli 5 menit urusan selesai pada ini. Ya, close. Jadi saya minta juga DPR, ya kan, kalau juga harus, ya PLH nggak bisa. Jadi
saya pikir ini sudah saatnya kita sama-sama mendatangi gedung MPR untuk meminta agar segera Jokowi diberhentikan sebagai presiden. Ya, jangan kalau ini, jangan lagi panjang-panjang utang lagi. Kemarin utang 1.200 triliun. Saya kira itu paling penting, ya kan? Ya, jadi jangan lagi misalnya nunda berapa kali pun dia tetap kalah. Gitu. Jadi saya kira tinggal bagaimana kita gerak rakyat datang ke DPR untuk meminta Jokowi sebagai presiden. Oh ya. Bang. Keputusan Majelis Hakim hari ini buat saya tidak mengejutkan dan tidak saya. Kenapa? Karena memang Majelis Hakim tidak akan atau gini, Majelis Hakim akan berusaha untuk tidak sampai memasuki proses keputusan. Adit Semsono satu dong. Karena kalau nggak diulur putusannya tawuran ramai. Atasannya sekarang bergabung. Nanti akan datang. Tapi bisa bilang ini cara mereka. Ini kurang siap. Sekarang pertanyaan kalau hakim minta mundur 2 minggu, kan ada targetnya. Apa dengan mundur 2 minggu apa harus dilakukan oleh mereka? Ya, mundur seminggu, kembali lagi begini. Akan begini lagi, ulur-uluran. Karena kalau saya sih siap apa? Nggak berani mutusin. Karena di atas sudah diancam turun ke bawah. Jadi memang kalah itu kemana-mana kalah, sorry. Kalau saya nggak mau menyikapi dengan mestinya dia tahu. Yang terbukanya mau sampai kapan ngeles itu. Karena ini ngeles. Kalau saya sih kesian-kesian aja. Nah, kenapa hakim ngeles? Ini bicara masalah nilai-nilai hidup, prinsip hidup. Majelis hakim tidak berani karena nilai-nilai hidupnya lebih mementingkan duniawi ketimbang kebenaran, kejujuran, keadilan. Jadi ya jabatan jadi ini minggu depan 2 minggu lagi ada lagi mundur lagi jangan kaget. Mundur apa dengan harapan politik umat eksternal Jokowi sudah lengser baru dia berani mutus. Masa si hakim goblok bener mundur 2 minggu apa yang mau dicapai dengan mundur 2 minggu? Nah, nanti mundur lagi habisnya acara lagi alasan. Banyak dia bilang Pak, kalau 2 minggu itu dia mau tinggalin yang nggak datang. Yakin. Itu dia bilang. Yakin. Ini adalah semua usaha kita ganti hakimnya bos bisa. Jadi buat anda yang kebetulan ingin apa yang saya sampaikan, ya hakimnya dimutasi. Terus serius. Mestinya analisis dia juga tahu. Ini lucu-lucuan. Apa lucu-lucuan? Kasihanilah. Ya itu. Sambil kita lucu-lucuan dia. Habisnya mau apa lagi? Akal-akalannya pemitranya ini buat Jokowi itu kan lucu-lucuan. Nah, kalau buat Jokowi serius. Karena gugatannya serius. Putusannya sudah pasti Jokowi ngawur. Hakimnya nggak berani. Coba. Saya bukan orang hukum, tapi jangan ngarepin serius, jangan mengharapkan serius. Kita melakukan dengan serius, mereka berusaha ngeles dengan serius. Jadi cari argumentasi, asal logis dianggap kalau ditanya, kalau abis ini nggak lengkap dari mereka terus mau jalannya sidangnya dari alasan lagi 2 minggu tanya kenapa sih 2 minggu apa nggak seminggu kalah kalau menjawab kan ada rasanya jadi nggak banyak ya pokoknya 2 minggu kan kali 2 sebulan karena sama gue ikut puasa suka-suka itu alam orang Medan bilang suka-suka kaulah mau aturlah semua pikiran kita juga kaget dengan bahas ini lucu-lucu aja kita bahas yang di istana bingung masih puasa dia juga ulur-ulur aja kalau diterusin kencang terus biasanya
hidungnya bukan potret tentang dia, potret Ayub Iqbalnya. Jadi orang kalau goblok, anggap orang lain gobloknya kayak dia begitu pintar. Gua kenal kayak. Jangan maju depan aja Salam. udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pitung. Bitung. Ayo hitung. Ini korban keganasan. Hitung Matraman. Nah, baik ya. Terima kasih kepada Pak Yusuf Sujana. Jadi hasil persidangan hari ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya kita sedang ketutupan kamera. ini mengkonfirmasi bahwa kita sedang berada di Indonesia. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan di Wakanda. Bahwa kita ini menggambarkan bahwa kita sedang berada di Indonesia. 3 lembaga yang kita akui adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini terakhir di yudikatif. Jika sikap orang-orang yang ada di institusi yudikatif atau kehakiman seperti ini, maka ini Indonesia sudah mengalami jauh kemajuan. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Jokowi banyak melakukan kesalahan. Saya adalah salah satu penggugat Jokowi mundur. Kemudian Mas Bambang Tri, kemudian lagi Gus Dur, dan sampai saat ini dia tidak bisa membuktikan. Maka ini sudah menimbulkan keonaran. Kata kuncinya adalah Bagaimana sekarang? makjulkan Jokowi, ganti pemerintahan transisi yang terdakwa. Ini satu ustadz yang konsisten. Ustadz Asep, Saifuddin. Tolong dengan hormat, pasukannya diturunkan minggu depan. Jabar. Tadi saya hadir di ruangan persidangan. Di ruangan persidangan tadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana. Bahwa yang digugat itu pribadi Jokowi, bukan Presiden Jokowi. Nah, adapun dia sebagai pejabat publik itu yang harus dia pertanggungjawabkan. Maksudnya begini, kan kedudukan setiap warga negara itu sama di mata hukum. Nah, Jokowi digugat terkait dengan dugaan ijazah palsu. Jadi ketika misalkan Mensesnek memberikan surat kuasa, apalagi surat tugas, itu tidak relevan. Nah, karena kan ini tidak ada kaitan. Harusnya Jokowi sebagai pribadi, apalagi dia sebagai presiden, harus memberikan keteladanan. Seharusnya dia memberikan surat kuasa dengan tanda tangan basah. Nah, itu itikat awal. Kalau itu tidak dilakukan, maka Jokowi tidak merupakan cerminan seorang pemimpin yang baik. Betul. Karena seharusnya buktikanlah di pengadilan, betul tidak ijazahnya palsu. Dia datang untuk bawa ijazah palsu. Nah, jadi dengan dia satu memberikan surat mandat kepada Menteri Sekretaris Negara, kemudian memberikan surat tugas, menunjukkan dia tidak berhukum dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, dia tidak punya etikat baik. Nah, yang ketiga, patut diduga jangan-jangan apa yang disangkakan oleh masyarakat itu ijazah itu palsu. Nah, oleh karena itu, kalau pekan depan sidang dimundur lagi, maka kalau menurut saya rakyat harus bersatu, bukan hanya menuntut sidang, tetapi juga saja kita desak supaya Jokowi dimakzulkan dan dipenjarakan. Setuju nggak? Setuju. Allahu Akbar. Makzulkan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Makzulkan Jokowi. Oke, saudara-saudara, demikianlah semua. Tinggal apalagi yang mau ngomong. Habis. Kalau kasus antum lagi. Ya, jangan di. Dari Mama. Udah habis Bang Egy. Nah, Mama belum. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pengadilan tidak fair. Hakim dari awal sudah tidak fair, sudah tidak adil, baik terhadap penggugat, yang jelas ya terhadap penggugat ya. Kami tidak terima ketika setiap sidang tergugat mengirim orang-orang yang
berbeda. Jadi kalau bisa dimodusin nanti next sidang pun akan seperti ini. Kembali lagi melengkapi data. Lalu kapan pembuktiannya? Yang jelas ketika 2 minggu yang lalu kami meminta Anda membawa ijazah Pak asli Anda, entah itu SD, TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, bodoh yang jelas bawa ijazah asli Anda. Bukan dia. Kalau misalnya nanti sidang 2 minggu lagi, padahal katanya tadi diberi waktu 1 minggu, ketika dianulir menjadi 2 minggu, padahal jejak digital ada, hakim mengatakan 1 minggu, tapi beliau merubah menjadi 2 minggu. Ketika 2 minggu yang akan datang, Dan nggak ngaku lagi. tuh, dan nggak ngaku lagi. Kita buka jejak digital yang masih ada. Ketika 2 minggu lagi pembuktian sidang berjalan seperti ini, artinya Jokowi fix palsu. Fix, Pak. Fix sebagai presiden palsu. Semua kebijakan yang keluar dari lisan dia, secara hukum batal. Kami sebagai emak-emak yang notabene katanya hanya keadaan di dapur, kasur, sumur, kami punya otak dan kami bisa melihat ini persidangan paling buruk yang pernah ada di negeri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Closing statement seperti ini. Ya, closing statement bahwa Majelis Hakim tadi nyatakan kalian sempat diusir. Itu sebagai bukti protes, kalian harus lebih banyak besok. Oke? Oke, siap. Nah, sebagai tanda keberatan di pelarangan tersebut, saya berharap untuk membuktikan bahwa sidang ini sah, terbuka untuk umum, kalian lebih banyak hadirnya. Ini soal moral presiden yang menghinakan bangsanya ratusan juta. Oke? Nah, kedua, mediasi. Mediasi tadi kami sampaikan, mediasi cukup hanya Jokowi membawa ijazahnya, karena persoalannya hanya satu, tentang ijazah, keaslian atau kepalsuan. Ketika ijazah tidak dibawa, apa yang mau dimediasi? Pengen nyogok? Iya. Bang Eki mau disogok, Bang? Semua nggak ada yang mau kan? Nah, jadi ijazahnya yang dibawa. Nggak ada bicara uang di sini. Apalagi satu objek perkara, yaitu ijazah asli atau palsu. Jadi ijazah aslinya dibawa. Itulah mediasi. Kalau nggak ada tanda-tandanya benar publik. Notaire patent, penonton umum, pendapat umum bahwa Jokowi punya ijazah palsu yang dia gunakan untuk menjadi ikut pilkada Solo, wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden 2 kali, 2015 dan 2019 dan 2019. Itu semua batal demi hukum. Diskresinya semua batal demi hukum. Jangan dibohongi. Tidak batal tapi tanggung sendiri. Urusan dia. Itu Perdana Menteri Malaysia. Ada sebuah utangnya, dia tidak mau bayar. Silakan kaki kami tidak mau bayar. Karena dulu Perdana Menterinya adalah korup. Nah sekarang nanti kalau dibuktikan, itu Jokowi nanggung. Minta patungan sama cebong-cebong. Oke. Terima kasih. Cebong masih ada. Oke. Damai, yang tidak pernah berdamai. Yang mana? Ada. Sidang jasa palsu Jokowi sudah selesai.
lebih banyak masa. Demikian atas harapnya saya media channel. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.